pertanyaannya, Bante, kapan saatnya kita sudah boleh melatih Vipassana Bhawana? Ya, jadi untuk Buddha bilang ya, objek dari Vipassana itu apa? Ya, Buddha bilang objek dari Vipassana itu ya dukkha saca ya, kebenaran mulia yang pertama, kemudian kebenaran mulia yang kedua, ya, terus yang ketiga itu adalah nibbana ya, yang keempat itu adalah jalan mulia berfaktor 8. Jadi yang pertama sama kedua itu adalah objek dari Vipassana. Jadi karena Vipassana itu kita mau merenungkan sifat tidak permanen ya, atau tidak kekal, dan sifat tidak membawa kebahagiaan ya, penderitaan dukkha, anicca, dukkha, dan anatta, yaitu bukan aku gitu ya, bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, jadi untuk bisa melihat itu ya, misalnya sekarang kita lihat tangan kita misalnya ya, tangan kita. Terus apakah kita bisa melihat tangan kita ini tidak kekal gitu, tidak permanen? Nah, mungkin kita harus nunggu besok atau nunggu 1 tahun lagi ya, tangan kita ini baru keriput atau jadi tua ya, dan seperti itu. Nah, jadi itu bukan Vipassana ya, itu Vipassana dengan konsep namanya ya. Nah, jadi Vipassana itu yang sebetulnya adalah objeknya adalah Paramattha Dhamma ya. Terus karena di kebenaran mulia yang pertama Buddha bilang apa? Secara singkat ya, yang disebut dukkha itu adalah pancu padana khanda dukkha ya. Sangkitena pancu padana khanda dukkha. Dengan singkat, yang disebut dengan dukkha itu adalah 5 agregat kemelekatan. Nah, 5 agregat kemelekatan ini kalau kita analisa apa itu ya, terus Buddha bilang, nah, rupa khanda ya, berarti fenomena materi. Terus sanya khanda persepsi, wedana khanda perasaan, terus winyana khanda itu kesadaran, terus sangkara khanda itu bentuk-bentukan batin gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini fenomena materi dan fenomena batin gitu ya. Nah, jadi kita harus, kalau kita mau berwipasana, kita harus lihat nih fenomena materi muncul lenyap gitu ya. Oleh sebab itu di setiap momen gitu ya, bukan nunggu nanti dia rusak atau tua baru kita bisa renungkan sebagai anicca gitu ya. Kalau nunggu begitu kayak kelamaan gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa melihat fenomena materi itu muncul lenyap di setiap momen ya. Ya, bahkan di dalam 1 detik pun dia bisa muncul lenyap dengan cepat gitu ya. Nah, oleh sebab itu karena kita melihat kemunculan dan kelenyapan dari fenomena materi ini, rupa ini, oleh sebab itu kita bisa renungkan dia sebagai anicca. Nah, kemudian karena dia selalu muncul lenyap begitu, maka kita tidak bisa jadi sandaran. Yang kita tidak bisa jadi sandaran, kita tidak bisa harapkan. Itu tidak tidak bisa menimbulkan kebahagiaan. Gitu ya. Nah, terus kemunculannya juga kita tidak bisa tahan gitu. Oh, nggak boleh lenyap gitu ya. Atau kelenyapannya juga kita nggak bisa tahan. Oh, nggak boleh muncul lagi gitu. Nggak bisa juga. Dia selalu muncul lenyap ya. Terlepas apapun yang kita harapkan. Nah, oleh sebab itu dia anatta, di luar kendali kita ya. Karena semua cuma sebab akibat saja. Nah, terus kebenaran mulia yang kedua itu adalah Buddha bilang samudaya saca ya. Nah, itu adalah sumber dari atau asal mula penderitaan. Nah, kebanyakan dari kita tahunya sumber dari penderitaan itu adalah tanha gitu ya, keserakahan. Gitu. Nah, tapi waktu kita tanya keserakahan ini penyebabnya apa gitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti di misalnya di Dayatana Sutta di sana ya, Buddha menjelaskan bahwa objek dari penyebab dari keserakahan itu apa? Awija katanya gitu ya. Jadi di sutta tersebut Buddha menjelaskan sumber dari penderitaan itu alih-alih yang biasanya Buddha sebut sebagai tanha, keserakahan, tapi di sana Buddha jelaskan sebagai
paticca samuppada, gitu ya. Nah, kalau kita analisa ya betul juga ya, keserakahan ini pasti ada penyebabnya gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Oh, ternyata karena tidak tahu. Makanya kita itu melekat gitu ya. Seandainya kita tahu cacatnya dari segala sesuatu yang barang objek-objek yang bisa membuatkan kemelekatan, nah kita tidak akan bisa lekat lagi ya. Kita bisa melepas dengan mudah kalau kita bisa melihat cacatnya. Nah, cacatnya itu apa? Yaitu anicca, dukkha, anatta gitu ya. Nah, terus jadi kita juga perlu tahu gitu ya sebab dari semuanya jadinya ya. Jadi fenomena materi juga, fenomena batin juga ya. Jadi 5 agregat ini kita juga perlu tahu sebabnya gitu. Nah, sebabnya itu ada mana gitu ya. Misalnya kalau kita mau lihat nih, mau kita cek, oh sekarang saya sudah jadi manusia gitu ya. Nah, fenomena materi dan fenomena batin ini yang katanya manusia ini gitu ya, kita kan terdiri dari batin dan jasmani gitu ya. Nah, kalau mau saya cari tahu penyebabnya ada di mana gitu ya, nah, berarti kita harus terus mundur sampai ke kehidupan lampau ya. Oleh sebab itu kita perlu juga melihat 5 agregat ini atau 5 upadana kanda ini ya, agregat kemelekatan ini yang merupakan nama rupa atau fenomena materi dan fenomena batin, ini kita harus lihat sampai ke masa lampau gitu ya. Nah, nanti kita menyadari bahwa oh karena melakukan kama ini dan kama ini ya, yang mana sebetulnya bukan manusia, tapi misalnya makhluk lain, tapi kita nggak melihatnya sebagai makhluk lagi. Jadi waktu itu kita melihatnya sebagai hanya fenomena materi dan fenomena batin yang muncul lenyap gitu ya. Nah, karena fenomena batin dan fenomena materi yang di masa lampau itu ya menghasilkan kama atau melakukan kama ya, maka di kehidupan ini kita mendapatkan fenomena materi dan fenomena batin yang baru gitu. Nah, oleh sebab itu baru kita bisa merenungkan, oh ini sebabnya, ini akibatnya. Sebabnya juga anicca, akibatnya juga anicca. Sebabnya juga dukkha, akibatnya dukkha. Begitu juga dengan anatta, seperti itu. Nah, nanti kita juga lihat, kan Buddha di kebenaran yang ketiga, Buddha suruh lihat apa? Lenyapnya dukkha gitu ya. Nah, berarti lenyapnya fenomena materi dan fenomena batin ini gitu. Nah, kalau kita terus melihat ke internal gitu ya, fenomena materi dan fenomena batin, ya dia akan muncul lenyap terus gitu ya. Nah, nanti satu hari nanti ya kalau kita terus menganalisa, ya, mengamati, mencermati, nah satu hari nanti di masa depan kita akan mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, pada saat itu penyebabnya tidak ada gitu. Penyebabnya apa sih sebetulnya? Nah, awija tadi kan ya. Karena memiliki awija maka kita mengumpulkan kama gitu ya. Jadi selama kita masih punya awija, apapun yang kita lakukan dari ucapan, pikiran, dan perbuatan itu akan menghasilkan kama gitu ya. Nah, kalau kita masih punya kama, entah itu baik atau buruk, kita harus siap-siap mendapatkan akibat dari kama tersebut, dia wipaka. Nah, jadi kita akan terlahir lagi gitu ya. Jadi samsara itu kita tidak akan berakhir kalau kita masih punya awija gitu. Nah, jadi kita satu hari nanti ya kita akan bisa ya kalau kita berlatih sesuai ajaran Buddha kita bisa menyingkirkan awija itu ya. Jadi karena kita sudah melihat cacat dan bahayanya dari fenomena materi dan fenomena batin. Nah, kalau kita lihat terus kemunculan dan kelenyapannya, terus kita kembangkan gitu ya, anicca, dukkha, anatta, kita renungkan, dan nanti lama-lama kebijaksanaan kita ya, yang melihat kebenaran ini, pelan-pelan itu semakin matang. Nah, pas matangnya nanti kita bisa mencapai pencerahan gitu ya, tingkat-tingkat kesucian tahap demi tahap, dan satu hari lah nanti yang awija secara total hilang. Nah, jadi karena penyebab dari kama itu hilang ya. Jadi kalau penyebabnya hilang maka tidak ada akibat gitu ya. Jadi agregat atau fenomena materi batin di masa sekarang ya, yang sudah tidak memiliki awija itu nanti di masa depan juga sudah tidak terlahir lagi, tidak menjadi lagi. Nah, itulah kepadaman gitu ya. Nah, makanya di sana Buddha bilang apa? Lenyapnya dukkha itu adalah pada saat padamnya fenomena materi dan fenomena batin.
Nah, jadi pertama-tama kita harus lihat kan ya, fenomena materi dan fenomena batin ini muncul lenyap gitu. Nah, terus nggak cuma muncul lenyap aja, kita juga harus bisa melihat juga apa sebabnya, yaitu di masa lampau. Berarti kita harus bisa masa lampau pula gitu ya. Nah, jadi untuk bisa melihat itu ya, mustahil kalau kita tidak punya konsentrasi gitu ya. Nah, karena ya misalnya seperti sekarang, nah, apakah kita tahu kita dulunya apa gitu kan ya? Atau apakah kita bisa melihat meja ini selalu muncul lenyap ya? Apakah kita bisa melihat tubuh ini selalu muncul lenyap gitu ya? Nah, kalau kita tidak bisa lihat berarti sesungguhnya yang Buddha mau kita lihat ya, nah, itu adalah dengan mata batin, dengan mata kebijaksanaan gitu ya. Nah, mata kebijaksanaan ini juga ya harus disertai dengan konsentrasi yang cukup gitu ya. Itulah sebabnya Buddha di banyak sutta menjelaskan bahwa samahito bikawiwiku yathabutang pajanati gitu ya. Jadi seseorang yang memiliki konsentrasi para biku, mereka bisa melihat dhamma dengan sebagaimana apa adanya. Itu. Nah, jadinya pertama-tama yang perlu kita kembangkan adalah samadhi. Kalau kita punya sudah cukup dalam samadhi, nah nanti pelan-pelan kita akan diarahkan untuk melihat yaitu fenomena materi dan fenomena batin yang muncul lenyap gitu ya, terlepas dari apakah kita mau dia terjadi seperti itu. Jadi makanya itu sebabnya Buddha bilang sebagaimana apa adanya gitu ya, bukan sesuai keinginan kita. Gitu. Nah itu baru kita bisa berlatih wipasana gitu ya.